Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ibu rumah tangga, satu pekerjaan yang umum dilakukan seorang wanita yang telah berkeluarga, melayani anak dan suami, mengurus segala kebutuhan dan kenyamanan rumah adalah hal umum yang dilakukan wanita rumahan seperti Marissa. Setinggi apapun gelar yang diperoleh Marissa, tempat terakhirnya tetaplah di dapur, bergelut dengan bawang, cabai, garam, minyak, dan teman-temannya. Walau bukan pekerjaan yang menjanjikan, ibu rumah tangga tetaplah mendapat tuntutan 24 jam setiap hari tanpa adanya libur. Tapi itulah kebanggaannya, melihat suami dan anak-anak terurus dengan baik. Rumah yang bersih dan nyaman adalah hasil kerja keras yang mungkin tak bisa dilakukan wanita karir. Pagi itu, Elvan, suami Marissa, memakai kaos putih berbalut jaket denim yang dipadukan dengan celana chino berwarna krem dan sneaker low cut, membuat tampilannya 10 kali lebih tampan di mata Marissa. Apalagi semalam mereka telah menghangatkan kembali ranjang yang beberapa tahun terakhir terasa dingin. Wajah bahagia Elvan begitu terpancar. Matanya yang indah nampak begitu bersinar cerah. Senyum menawannya menambah nilai plus di wajahnya. Lalu bagaimana dengan Marissa? Wanita yang memakai dress kuning motif bunga-bunga itu terlihat malu-malu saat menyajikan makanan yang telah ia masak di meja makan. Masih teringat jelas dalam ingatannya bagaimana dengan tidak tahu malunya semalam ia meminta untuk mengulang lagi dan lagi pertempuran panas mereka. Entah sudah berapa kali Elvan menyiramkan benih-benih cintanya dalam ladang yang telah terlalu lama gersang karena kekeringan itu. Sesekali keduanya saling mencuri pandang, seperti ABG yang baru pertama kali mengenal cinta. Sementara Zen dan Zea tengah menuruni anak tangga sambil bergandengan tangan. Dua bocah yang telah memakai seragam lengkapnya itu begitu akur, sehingga menciptakan keharmonisan di rumah minimalis itu. Zen yang memiliki pipi gembul, mata sipit, dan juga hidung mancung sangat pantas jika dijadikan model cilik atau bintang iklan. Pria kecil itu telah memakai seragam sekolah lengkap dengan dasi bercorak sama dengan celana pendeknya. Rambutnya yang mulai panjang menambah kesan cool dengan tatapannya yang datar. Sedangkan Zea, gadis itu nampak anggun dengan seragam yang sama dengan Zen. Roknya sebatas lutut. Seragamnya lengan panjang dengan pita yang besar hingga menutupi lehernya. Zea suka sekali menggerai rambut lurus dan tebal miliknya. Rambut hitam itu dihiasi jepit rambut berbentuk kupu-kupu yang cukup besar. Dua anak itu lalu duduk berdampingan di kursi makan dan Marissa pun segera meletakkan 2 gelas susu untuk kedua anak kembarnya itu. "Selamat pagi sayang-sayangnya mama," sapa Marissa kepada Zea dan Zen. "Pagi mah, pagi pah," sapa Zea dan Zen bergantian. "Pagi juga sayang," jawab Elvan. "Sarapan dulu, habis itu minum susu, baru siap-siap berangkat," kata Marissa yang mengambil duduk di sebelah Elvan. "Iya mah," jawab sepasang anak kembar itu kompak. Marissa pun melayani suami dan anak-anaknya, mengambilkan nasi, sayur, juga lauk pauk untuk mereka. Setelah itu, Marissa mengambil makanan untuk dirinya sendiri dan mereka pun mulai sarapan. "Sayang, nanti Mas makan siang di rumah ya," kata Elvan yang telah menyelesaikan sarapannya. "Iya Mas, mau dimasakin apa nanti Mas?" tanya Marissa yang baru saja selesai mengunyah suapan terakhirnya. "Mas lagi kangen sop ayam, tahu goreng, dan sambal kecap buatan kamu yang dulu bikin Mas gak bisa berhenti makan." Elvan menatap Marissa dan tersenyum. "Iya Mas, nanti siang aku masakin ya," kata Marissa lalu membalas senyum suaminya. "Mama, nanti mama antar Zen ke sekolah ya. Zen mau kasih lihat temen Zen kalau Zen punya mama," ucap Zen setelah selesai makan dan sebelum meminum susu coklatnya.
Iya sayang, tapi janji ya jangan bikin ulah lagi. Marisa mengusap lembut rambut Zen. Emang siapa sih yang kamu maksud Zen? Tanya Zea yang telah menghabiskan susu rasa vanilanya. Elvan hanya mendengarkan obrolan istri dan kedua anaknya itu, sembari menyesap kopi hitam buatan istrinya yang setiap pagi selalu tersedia di meja makannya. Zen menarik nafas berat, benci sekali dia dengan teman sekolah yang dulu pernah dia pukuli. Namanya Axel, kamu jangan deket-deket dia ya Zeh, perintahnya pada saudarinya itu. Kenapa emangnya Zen? Axel kan gak jahat sama Zea. Zea mengerutkan alisnya. Kamu kan belum kenal dia Zea, pokoknya Zen gak suka sama dia. Kesal Zen. Udah, Zen gak boleh gitu ya sayang. Zen anak baik, gak boleh dendam kayak gitu. Oke sayang. Marisa mengusap lembut tangan Zen. Setelah acara sarapan selesai, keluarga kecil itu segera berangkat untuk mengantar Zen dan Zea ke sekolah. Di dalam mobil, Zen hanya diam saja, sementara Zea mulai menyanyikan lagu-lagu yang diajarkan gurunya di sekolah. Gadis kecil itu tak berhenti bernyanyi, mengulang-ulang lagu yang baru sebulan ini ia hafalkan. Perjalanan dari rumah Elvan ke sekolah si kembar hanya memakan waktu 15 menit saja. Mobil Elvan pun akhirnya berhenti di depan pagar sekolah Zen dan Zea. Zen dan Zea segera berpamitan dengan Elvan, sementara Marisa akan mengantar mereka sampai gerbang sekolah. Mama, itu Axel. Zen menunjuk seorang anak yang sedang diantar ayahnya sampai ke gerbang sekolahnya. Ayo mah, cepet turun. Zen begitu ribut, tak sabar akan memamerkan mamanya di depan Axel. Jangan berantem boy, teriak Elvan yang masih di dalam mobil saat melihat Zen menarik tangan Marisa yang baru keluar mobil. Sel, tunggu, teriak Zen yang sudah berhasil menggandeng tangan Marisa yang juga menggandeng Zea. Axel dan ayahnya langsung menoleh ke arah Marisa yang menggandeng tangan Zen dan Zea. Apa? Tanya Axel yang malas menanggapi Zen pagi-pagi begini. Ini mamahku. Zen menunjukkan tangan Marisa yang digenggamnya. Seperti yang aku bilang kan, aku punya mamah. Axel tersenyum mengejek. Itu mamanya Zea, kamu itu anak nemu. Axel, tegur ayahnya yang merasa tak enak dengan Marisa. Maafkan anak saya nyonya, pintanya dengan sopan. Marisa hanya membalas dengan senyum kecil. Sayang, Zen ini anak tante, Zea juga. Mereka memang kembar sayang, kata Marisa kepada anak laki-laki yang mengganggu putranya itu. Oh ya, jadi Zen beneran punya mama? Tanya Axel. Iya sayang, ya udah sekarang kalian baikan ya, ucapnya dengan lembut. Ogah, Axel pun meninggalkan mereka. Axel, teriak ayah Axel, namun Axel tetap berlalu. Lalu pria itu tersenyum canggung pada Marisa. Maafkan anak saya. Tidak apa tuan, anak-anak biasa seperti itu, balas Marisa. Zen, Zea, ayo masuk dulu. Perintah Marisa pada kedua anaknya. Zen dan Zea pun masuk menyusul Axel setelah berpamitan dengan Marisa. Nyonya, boleh saya tahu siapa nama Anda? Tanya laki-laki itu. Saya Andra, papanya Axel. Laki-laki itu mengulurkan tangannya. Saya Marisa, mama kandung Zen dan Zea, kata Marisa. Wanita ini cantik sekali. Apa benar dia istrinya Elvan Wiguna? Batin Andra. Elvan yang melihat Andra berkenalan dengan Marisa pun langsung turun dari mobilnya dan menghampiri mereka. Sayang, aku antar kamu pulang ya. Elvan merangkul pinggang Marisa. Gila, ternyata dia beneran istrinya Elvan. Cantik banget. Pantesan Elvan gak mau serius sama Sylvia. Hei bro, lama gak ketemu, sapa Andra pada Elvan. Sorry, kita duluan. Elvan langsung menarik tubuh istrinya untuk meninggalkan Andra. Mas, kamu kenapa sih? Tanya Marisa yang heran saat Elvan menarik tubuhnya.
Jangan dekat-dekat dia, Mas gak suka. Si Andra pasti naksir istriku, kelihatan banget dari matanya, batin Elvan kesal. Mas, kamu kenapa sih? Marisa merasa heran karena suaminya yang tiba-tiba menarik tangannya meninggalkan Andra yang masih mematung di tempatnya. Jangan dekat-dekat dia, Mas gak suka, ucap Elvan sembari membukakan pintu mobil untuk istrinya. Mas Elvan ini aneh deh. Orang cuma kenalan aja, Mas. Emang gak boleh gitu aku kenalan sama orang tua murid yang lain. Marisa duduk di mobil, sedangkan Elvan langsung memasangkan seatbelt untuknya. Elvan lalu berputar melewati bagian depan mobilnya untuk masuk ke pintu kemudi. Sebelum membuka pintu mobilnya, Elvan sempat menatap tajam pada Andra yang berpura-pura melihat ke arah lain. Dia itu terkenal banget playboynya. Di kampus dulu semua mahasiswa pasti kenal dia, kelakar Elvan saat memasang seatbelt miliknya. Mas, aku tuh udah punya kamu. Dia juga pasti udah punya istri kan? Mas lagi cemburu ya? Sahut Marisa yang menangkap sinyal kecemburuan di balik nada bicara suaminya itu. Ya wajar lah kalau Mas cemburu. Dia itu baru aja ditinggal pergi istrinya. Saking gak betahnya sama kelakuan dia pasti. Kesal Elvan lalu menjalankan mobilnya. Marisa terkekeh pelan, dalam hatinya berkata, ternyata suaminya sekarang cemburuan sekali. Padahal dulu saat Andi datang ke pernikahan mereka, dia terlihat biasa saja. Mas, aku tuh gak mungkin lah tergoda sama dia. Aku aja pisah sama kamu 5 tahun lebih, gak pernah tuh ada perasaan suka sama laki-laki lain. Apalagi Tuan Andra itu, Mas. Dia gak mungkin lah suka sama emak-emak kayak aku gini. Marisa menertawakan dirinya sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri, walau tubuh dan wajahnya masih terlihat muda, tapi usianya yang hampir mendekati 30 tahun membuat Marisa merasa tak lagi ada yang menarik dalam dirinya untuk didekati pria lain. Biarpun emak-emak, istriku ini masih sangat cantik dan aku gak mau ada orang yang mengagumi kecantikan istriku. Aku yang membayar tunai, orang lain yang menikmati. Enak saja, tegasnya lalu fokus kembali dengan kemudinya. Posesif banget sih Mas, aku gak mau ya dikurung di rumah, kata Risa gemas. Elvan hanya menampilkan cengirnya. Rasa kesalnya tiba-tiba lenyap saat melihat Marisa tersenyum manis. Marisa memang seperti keajaiban untuk Elvan. Hanya sekali melihatnya beberapa tahun lalu, Elvan langsung jatuh cinta dengan wanita yang telah memberinya 2 orang anak itu. Marisa yang apa adanya, Marisa yang lembut, Marisa yang malu-malu, dan Marisalah yang membuat debaran di hati Elvan. Itu adalah alasan Elvan kenapa dulu ingin segera memiliki wanita itu seutuhnya. Menjadikannya wanita yang halal saat ia mengecup keningnya, yang halal saat ia menatap matanya, yang halal saat menyentuh segala yang ada padanya. Itulah pemikiran Elvan saat awal-awal mengenal Marisa. Marisa sendiri melihat Elvan sebagai laki-laki yang menakjubkan, laki-laki yang benar-benar mewujudkan mimpinya, menjadi suami yang tak hanya memiliki cinta dan tanggung jawab, tapi juga memiliki iman dalam hatinya untuk terus mengajaknya dalam kebaikan, terus mengingatkan pada Tuhan yang menciptakannya. Elvan adalah suami terhebat di hati Marisa. 2 orang yang kembali bersatu setelah berpisah sekian lama itu nampak menikmati alunan musik dari radio di mobil Elvan, melantunkan lagu bersama yang kebetulan seakan menggambarkan rasa cinta di antara mereka saat ini.